Kemudian ada yang ketiga, makna daripada takwa, alla yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafqidaka haitsu amaraka. Hakikat takwa bahwa tidak melihat engkau oleh Tuhan engkau, haitsu nahaka, pada tempat dilarang oleh Allah akan engkau, wala yafqidaka haitsu amaraka, dan tidak hilang engkau pada tempat yang diperintah oleh Allah akan engkau. Jadi menyatakan kesimpulan banyak paling hakikat takwa begeuna getanya oleh Allah pada tempat yang gelarang lekonya. Bekna getanya wenan. Be gadah tanya pada tempat yang diperintah oleh Allah. Yang kena hakikat takwa. Di mana yang dilarang oleh Allah jangan nampak kita di situ. Di mana yang diperintah oleh Allah jangan hilang kita di sana. Itu hakikat takwa. Jadi pada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah ada negara oleh Allah hana kita yang orang. Bak tempat-tempat yang diperintah oleh Allah ada kita yang ada kekala oleh Allah hantam gadah tanya orang. Ini hakikat takwa. Jadi nyoba jaganya mungkin katanya harus melatih, melatih diri. Bak tempat-tempat yang dilarang oleh Allah kita tidak ada di sana. Tempat kumpul untuk tercipta perbuatan bak judi, bak meja minuman keras, bak meja mengumpan, bak meja leutan meja lah yang dilarang-larang oleh Allah nyampe nadanya wena. Kemudian bak tempat-tempat yang diperintah oleh Allah, bak jamaah, bak Jumat, bak majlis taklim, ya, bak membantu fakir, bak mengunjungi silaturahim dengan kerabat, berbakti kepada dua ibu bapa. Nyahinan baik gadah katanya. Artinya di situ kita berada. Ini yang disebut dengan hakikat daripada takwa. Jadi jami'ut taqwa fi'lut ta'ati wa tarkul ma'asi khasyatan minallah wa raja'a sawabihi wa imtisala amrihi. Yang menghimpunkan takwa adalah berbuat taat dan meninggalkan maksiat khasyatan minallah, karena takut daripada Allah, wa raja'a sawabihi, dan mengharap balasan Allah, wa imtisala amrihi, dan menjunjung perintah. Jadi nyan tapu sapat taat, tinggal maksiat karena ia ke Allah, bukan karena ia ke manusia. Melaksanakan taat karena ia ke atasan, hanya hana kira itu yang takwa. Meninggalkan maksiat karena malu dengan orang, itu tidak termasuk daripada takwa. Kemudian ada lagi makna daripada takwa. Dia tetap sapan tu, ada kesimpulan tu bagaimana takwa. Kata Ibnu Umar, at-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahadin. Ini lebih halus lagi. Takwa adalah bahwa jangan engkau lihat dirimu itu lebih baik dari orang lain. Ya, jadi bekna anggapan tanyo lebih baik dari kau. Ya, bekna anggapan getanyo be ate takalan urang takun haza ana khairun minhu, saya lebih bagus dari dia. Lu lebih gerakai dari ji, lu lebih taat dari ji, lu lebih sosial dari ji. Nyan bekna lah dia. Tapi bagaimana juga
al-muttaqi huwallazi yaqulu likulli man ra'a hadza khairun minni. Orang yang takwa itu adalah orang yang mengatakan untuk orang yang dia lihat dia lebih baik dari saya. Jadi lebih baik dari itu. Sehingga dalam kitab Syarah Hikam disebut di sini, kalau kita ketemu dengan orang tua, kita menganggap dia lebih baik dari kita. Kenapa? Karena dia sudah banyak ibadahnya kepada Allah. Ikutnya ke Tuhan. Tapi hana ke semayang. Nyan kun hana ke semayang nyan suudzan tanya banyak. Nyan gak anggap katanya buruk sangka. Kepodak kun kok nyan hana ke semayang. Dikira katanya hana ke semayang. Kalau ketemu dengan orang yang lebih muda dari kita juga seperti itu. Dia lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dia belum banyak dosa. Saya lebih tua, saya lebih banyak dosa. Kalau ketemu dengan sebaya juga seperti demikian. Dia lebih baik dari saya. Mungkin dia lebih banyak sedekah daripada saya, dia lebih taat daripada saya, dan berbagai macam kelebihan. Sehingga tidak ada sifat di dalam hati kita menunjukkan bahwa kita lebih baik. Buwajihnya, itu mayangkan. Tantang katanya kamu tua datang. Ini kalau kita baca dalam Talbisul Iblis, kitab Talbisul Iblis yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu tipu daya iblis sampai ke sana. Dia tidak berhasil mempengaruhi kita tinggal sholat. Ipacam dia olah tanya han terdengar semayang. Nya iji hana kecewa. Ijak adalah ini. Hora ijak red ati tanya iyo komen. Tanya yang jiuh rumah ngan masjid saja. Kok urang di samping masjid ai debit. Hanya tumbuhnya. Sehingga katanya itu biar memang hana doh pegabat dah urang. Di samping masjid ju hai jam masjid. Itanya wana ujian saja. Nyan ikem iblis kamenang. Kai itu maya deh. Artinya ditimbulkan sifat ujub di dalam hati kita yang membuat kesimpulan kita bahwa kita lebih bagus dari orang lain, kita lebih banyak ibadah daripada orang lain. Padahal kita tidak teringat apakah orang lain sakit, apakah orang lain menunggu orang sakit, apakah orang lain tidak bisa meninggalkan anaknya yang kecilnya. Anak curiga dengan yang tak curiga, tanya yang jauh rumah saja, urangnya sampai rumah hai duit, kan cukup batat urangnya kesimpulan tanya. Inilah tembusan iblis yang gekun talbis, tipu daya iblis bagi ahli ibadah. Bagi orang ahli ibadah ditiperet bagi orang yang hana ahli ibadah ditiperet singah mantang waten dia tertaubat tengah nyarana ditipe. Mungkin hari-hari lain bisa kita baca kitab Talbisul Iblis itu yang sangat berbahaya di dalam memperdayakan kita hamba Allah. Sebagai penutup, waqad jama'allahu khisalat taqwa fi qoulihi subhanahu fi kitabihil maknun, dan sudah dihimpun makna takwa di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 177. Kamu sepat makna takwa. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailina wa fir riqabi wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba'si ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, nyo kamu sapa ni nama tu. Dalam satu ayat 177 surat Al-Baqarah di sana sudah dikumpul makna daripada takwa. Sehingga disebut man amila bihazihil ayati faqad istakmalal iman. Orang yang mengamalkan ayat ini, satu ayat, maka dia sudah sempurna iman. Kenapa? Li'annal kamalatil insaniyati mundarijatun fi dhamaniha. Karena kesempurnaan manusia itu masuk di dalam kandungan ayat ini. Apa kandungan ayat ini? Kandungan ayat ini ada 3. Yang pertama tentang akidah, ya, tekad. Di sana disebut oleh Allah, tidaklah kebaikan itu menghadap ke timur dan ke barat. Jadi kebaikan katanya kan bak menghadap timur barat, ke bak semayang maksudnya. Bangkat adeng tak menghadap, misal katanya hina di barat tak hadap. Tanya timu tak ada barat. Di urang barat gak ada utimu tega semayang. Apakah di situ kebaikan? Tidak, kata Allah. Bukan kebaikan itu berpaling wajahmu pihak masyriq dan pihak maghrib. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman nyaninan kebaikan. Kon bak semayang. Karena orang munafik semayang sih. Banyak sekali orang munafik yang salat, pencuri silap itu semayang, tapi tengah semayang irilah semayang itu silap kau. Padahal dia orang salat. Jadi yang dikatakan kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi. Yang bataplah imannya ke abi watem tujuh tu. Bel itu mainan ini. Jadi beriman kepada Allah, ya, bahwa Allah itu zat yang wajib wujud. Dia tidak bertempat, dia tidak laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Karena itu Allah tidak bertempat, Allah tidak ada bahan baku. Maka tidak boleh kita beriktikad meyakini bahwa Allah itu bertempat di langit, Allah itu berempat bersemayam duduk di atas aras. Itu semuanya melawan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beriman kepada hari akhirat, kita besok akan mati. Hari akhirat itu kan hari akhir, tidak ada hari setelah hari itu. Pada hari itu tidak ada lagi amal, yang ada balasan. Menyauronya hana balasan yang na amal, sehingga hana li amal. Beriman kepada malaikat, bahwa kita yakin kira mangkatibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin, mereka tahu apa yang kita kerjakan. Beriman kepada kitab, beriman kepada nabi. Itu akidah.